Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Sam. Ia merupakan sniper handal yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang biasa menyewakan jasa membunuh. Tak sendiri, Sam selalu ditemani sahabatnya bernama Ken, tidak pakai tot, yang bertugas sebagai spotter atau penanda, dan kebetulan saat ini sedang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang pejabat korup. You sure this is our guy? Picture looks different, like he's... Ingat, mereka dibayar hanya melakukan eksekusi tanpa tahu alasan apa dan kenapa. Target mereka harus mati, jahat atau baiklah orang yang akan mereka eksekusi. Hal ini sempat menjadi dilema untuk Sam yang semakin lama semakin merasa tidak enak hati, dihantui rasa bersalah, tapi karena masih butuh cuan, ia dan Ken pun tetap melakukan pekerjaan tersebut. Slight northwest breeze. Easy your breathing. You still have a shot. Focus. God damn it, you have to take... Ya, sempat salah sasaran. Sam akhirnya berhasil menghabisi pejabat. Di tengah rasa bersalahnya itu, Sam dan Ken pun harus mencari cara untuk segera melarikan diri di tengah kepungan anak buah si pejabat yang sudah menyadari akan keberadaan mereka berdua di sana. Take it easy. Hold on. Dalam perjalanan pulang itulah Sam menceritakan keraguan tentang kejadian tadi. Ia membahas terkait si wanita yang sempat melindungi si pejabat. Sam menganggap jika misi barusan adalah kesalahan, bahkan sempat terbesit dalam pikirannya akan suatu kemungkinan jika target mereka mungkin adalah pejabat yang baik. Know what she was looking at. She's a hooker. Dan setelah perbincangan itu, atasannya yang bernama Tamara pun tiba-tiba menghubungi mereka, membahas tentang seorang wanita yang Sam tembak tadi. Ia hanya berpesan agar Sam tak merasa bersalah, karena sejatinya itu adalah resiko dari pekerjaan, baik atau buruk. Sam yang harus siap dengan konsekuensi atas pekerjaan yang sejak awal sudah mereka sepakati. I'm here, but trust me, we are right. Hasil dari perbincangan itu, Sam pun meminta cuti untuk beberapa saat. Ia mengaku ingin menenangkan diri terlebih dahulu, sembari memikirkan apakah akan melanjutkan karirnya atau tidak. Sesampainya di daratan, Sam dan Ken pun melakukan perbincangan kecil sebelum pergi meninggalkan satu sama lain, karena entah sampai berapa lama mereka berdua akan bertemu kembali. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Sam terlihat berada di kediamannya yang berlokasi di pedalaman hutan, mengasingkan diri dari dunia luar, setiap hari hanya mencari suluh, sembari sesekali membersihkan senjata apinya. Dalam masa tenangnya, Sam mencoba untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dari Ken sahabatnya sendiri. Ia bahkan mulai kepikiran menyudahi pekerjaan yang dianggap lebih banyak madorotnya ketimbang amal makrufnya. Secara kebetulan, Tamara menghubungi John untuk misi baru yang katanya sangat penting, sehingga Sam sesekali mengajukan pengunduran dirinya. Singkat cerita, Sam terlihat sudah sampai di lokasi yang akan menjadi misi barunya. Di situ sudah ada Ken yang menunggunya, yang ketika dalam perjalanan menuju ke hotel tempat mereka menginap, Sam menceritakan tentang pengunduran dirinya yang dengan kata lain, ini adalah misi terakhir yang akan dijalaninya. Binoculars, so you can see your tiny cock. Sontak hal itu membuat Ken terkejut karena secara tidak langsung ia akan menjadi seorang pengangguran tanpa seorang penembak kerunduk alias sniper. Ken yang hanya seorang spotter alias pembantu seorang sniper pun tidak akan berguna lagi dalam pekerjaan seperti ini. Namun di luar dari pembahasan itu, mereka berdua cukup merasa heran dengan pekerjaan kali ini karena Tamara sama sekali belum memberikan informasi terkait lokasi dan juga target yang harus mereka eksekusi. Why?
I'm out after this, brother. Spoke to Tan this morning. Setibanya di hotel yang sudah Tamara pesankan, mereka pun langsung disambut oleh seorang mas-mas pelayan hotel mengantar mereka menuju ke dalam kamar yang alangkah terkejutnya Sam dan Ken saat melihat jika kamar yang akan mereka tempati kali ini adalah kamar VVIP dengan fasilitas lengkap dengan spray yang terbuat dari kain sutra, asli dan serba mewah dan juga serba kehedon-hedonan. Oh, your favorite silk sheets. To make sure you... Saat si mas-mas memberikan surat itulah akhirnya diketahui jika semua fasilitas yang mereka dapatkan ternyata khusus dipesan oleh Tamara sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan juga dedikasi mereka selama ini. We got a penthouse, champagne. Sebagai seorang sniper yang terbiasa melakukan pengintaian jarak jauh, Sam pun meminta si mas-mas untuk menutup tirai jendelanya, sempat menolak karena akan melewatkan momen matahari terbenam katanya. Sam yang selalu bersikap waspada pun tetap menyuruhnya untuk menutup tirai tersebut. Just go. Thank you. Tak lama setelah si Mas Wayan pergi, Ken kembali membahas tentang pengunduran diri Sam yang dianggap sangatlah egois dan tidak memikirkan nasib sahabat sendiri, yaitu si Ken. Ken masih tidak bisa menerima jika setelah misi ini berakhir ia akan benar-benar menjadi seorang pengangguran sejati seperti si John. Sam mencoba untuk menenangkan sekaligus meyakinkan Ken tentang Tamara yang mungkin masih membutuhkan jasanya, karena meskipun selama ini Ken bertugas sebagai seorang spotter, ia masih bisa menembak dan tetap bisa melakukan pekerjaan seorang diri. It was legal, sanctioned, and just. Dengan fakta bahwa kemampuan menembak Sam langka dan sangatlah jarang, jelas Tamara tidak akan memakai Ken sebagai penggantinya, sehingga Ken tetap merasa sangat kecewa berat. Tapi mau biji mana lagi, itu sudah keputusan Sam dan Ken tidak bisa berbuat apa-apa. You are a good friend. Yeah. Selesai berdebat, mereka kedatangan dua wanita yang menunggu dalam lift. Kedua wanita itu mengaku sebagai terapis yang dikirim Tamara sebagai hadiah, sehingga Ken yang paling otokoh ketika melihat Ciwi pun langsung mengizinkan mereka masuk untuk melakukan pijit-pijit santai. Oh, yeah. Ketika Ken sedang asik dipijit, Sam sendiri memilih untuk duduk dan diam saja. Salah satu terapis yang bernama Mona pun merasa tidak enak seolah makan gaji buta, sehingga ia berinisiatif untuk membuat Sam merasa terhibur. Over here, come. Ya, Mona ternyata bisa meramal, lebih tepatnya meramal garis tangan. Ia mengaku masih keturunan Gipsy dari urusan ramal-ramalan, sudah bukan hal yang baru lagi di keluarga mereka. What else can the lovely Mona? You don't like to stay in one place, and you don't wish to grow. Saat mereka masih sedang asik ngobrol itulah muncul si mas pelayan bersama satu pelayan wanita yang mengantar makanan sesuai perintah dari manajemen hotel, di mana si mas pelayan masih saja tetap kekeh dengan tirainya yang harus lebih baik dibuka, yang tepat saat Sam akan menutupnya kembali, tiba-tiba ya, muncullah beberapa tembakan yang berasal dari gedung seberang, di mana saat Sam akan menutup tirainya, si pelayan wanita pun tiba-tiba menyerang, dan inilah yang terjadi. Selesai dengan si pelayan wanita yang tak sengaja kena tembakan, kini Sam harus berhadapan dengan si pelayan pria yang juga masih satu komplotan, di mana Sam terpaksa harus mengeluarkan kemampuan Yuri Boyka-nya, sehingga selesai dengan kedua pelayan itu, kini mereka harus bertahan dari sniper yang pastinya masih terus mengintai mereka, mencoba mematikan lampu untuk mengaburkan pandangan, tetapi itu bukanlah solusi permanen, karena satu-satunya cara untuk mereka bisa selamat adalah dengan pergi dari hotel ini, atau meminta bantuan Tamara dengan mengirim kode darurat. Bingo, baby! I see it! See what? Baby, I got it! I got it! Come on!
Setelah berhasil meraih ponsel milik salah satu terapis, Ken dengan cepat menelpon Tamara untuk meminta dikirim bantuan. Saat memberitahukan nama hotel tempat mereka menginap, Tamara cukup terkejut karena tidak pernah memesan hotel itu, sehingga sudah jelas jika ada seorang pengkhianat di kelompok mereka. In the office space, something like that. Either way, we're trapped and we need to get the fuck out of here. Terkait bantuan, Tamara juga mengaku tidak bisa melakukannya dengan cepat. Semua agen yang ada saat ini sedang sibuk dengan misinya masing-masing, sehingga Sam dan Ken pun diminta untuk tetap bertahan sampai nanti Tamara akan mencarikan solusinya. Go Blue? Yeah, we're under fire. Okay, just keep Avis to call in. Keep the line open and sit tight. Like we have a fire. Alhasil, Sam dan Ken pun harus tetap bertahan sembari melindungi kedua wanita yang tidak tahu apa-apa ini, yang tepat saat Mona menanyakan siapa mereka dan apa yang mereka sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba ya, si mas pelayan ternyata masih hidup dan kembali menyerang Sam, di mana Ken yang melihat sahabatnya sedang kesusahan pun langsung datang membantu dan berhasil menjatuhkan si pelayan dari atas gedung. Saat Ken sedang bersembunyi di tempat rawan itulah, ia akhirnya terkena satu tembakan yang membuat Ken langsung tak sadarkan diri saat itu juga. Fuck! Tak lama muncullah telepon dari Tamara yang memberitahu jika tim bantuan sudah tiba di lokasi dan siap menembak si penembak tersebut. Sam diminta untuk memastikan sendiri dengan menggunakan cermin untuk melihat apakah tim bantuan sudah selesai melakukannya. Before he can move. Room is clear. Dan setelah memastikan tim bantuan berhasil menghabisi penembak, Tamara pun mengkonfirmasi jika semuanya sudah aman terkendali. Sam yang masih ragu-ragu pun agak kagok untuk muncul di tempat terbuka pun sama dengan Mona yang juga sama-sama masih ragu dan takut. Untuk membuktikannya, Sam pun melemparkan sebuah guling dan inilah yang terjadi. Ya, tidak ada lagi tembakan, tidak ada lagi ancaman. Begitupun dengan Tamara yang menyuruh Sam untuk segera keluar dari balik pilar. Namun, disitulah Sam seketika sadar dari mana Tamara tahu ia sembunyi di balik pilar. Yang tepat saat Sam menolakkan sedikit kepalanya, tiba-tiba I was behind the pillar. ya, akhirnya terkuaklah jika dalang di balik semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tamara itu sendiri. Tidak ada tim bantuan, tidak ada kejujuran, yang ada hanyalah sebuah kebohongan dan satu sniper yang memang Tamara tugaskan untuk mengeksekusi Sam dan juga Ken. Alasannya tentu saja adalah karena pengunduran diri dari si Sam ini, di mana Sam dengan kemampuan menembak yang dimilikinya, Sam jelas akan menjadi suatu ancaman serius andai kata ia direkrut oleh organisasi lain maupun kelompok saingannya Tamara. Yang paling membuat Sam emosi adalah Tamara akhirnya jujur memberitahu terkait beberapa misi terakhir yang sudah pernah Sam lakukan. Salah satunya di kota Dubai, di mana target yang ia eksekusi saat itu ternyata adalah orang dari organisasinya sendiri, alias sniper yang masih satu kelompok dengannya. Sama seperti Sam yang berniat mengundurkan diri, target tersebut juga mengajukan pengunduran diri, sehingga Tamara menugaskan Sam untuk membunuh sniper tersebut. Persis seperti saat ini Sam diburu oleh sniper penggantinya. You were. But our profile on you suggests you have too much empathy. Selesai berbincang, salah satu terapis temannya Mona pun mulai kepanikan. Ia dengan bolohonya malah keluar merangkak dari tempat persembunyiannya, sehingga Stay down! Get down! dan kini yang tersisa hanya ada Sam, Mona beserta Ken yang masih tak sadarkan diri dengan kondisi yang mungkin sudah sangat kritis. Sementara sniper dan spotter utusan Tamara masih terus bersiaga mengamati target mereka dari kejauhan. The longer we wait, the angrier he's... Saat Sam sedang memikirkan jalan keluar itulah ia seketika teringat dengan watak Tamara yang licik dan tidak mungkin hanya menugaskan satu sniper saja. Sam akhirnya sadar jika saat ini kemungkinan besar ada pasukan tim taktikal yang dikirim ke kamar tersebut, sehingga satu-satu cara untuk mereka bisa selamat adalah dengan meraih koper berisi senapannya, dan inilah yang terjadi.
Ya, tepat saat pasukan taktikal datang, Sam berhasil mendapatkan senapannya yang langsung ia rakit di balik meja bar. Tanpa memperdulikan mereka semua, Sam dengan sigap menargetkan sniper yang bertengger di gedung lain dan langsung menembaknya saat itu juga. Dan ya, pasukan itu pun langsung memberondong Sam dengan timah panas yang tak satu pun berhasil mengenainya. Yang tepat saat mereka berhenti menembak, Sam dengan cepat melemparkan botol yang dibakar api. Dan inilah yang terjadi lagi. Sempat terlibat sedikit gelut, satu anggota tim taktikal pun berhasil menyandera Mona si beban. Namun, untuk sesekali ini Sam yang digadang-gadang sebagai sniper tercepat dan terkuat, tak sulit baginya untuk menghadapi situasi seperti ini dan langsung mengatasinya dengan sangat-sangat praktis. Hey. Come on. Selesai dengan ketegangan barusan, Mona pun mengajak saya mengobrol sebentar terkait nasib dia selanjutnya. Ia agak ragu bisa selamat dari semua ini, sehingga andai kata dirinya mati, Mona meminta memohon dengan sangat untuk Sam bisa menjaga putri semata wayang yang masih kecil, karena selain Sam, tidak ada lagi orang yang bisa untuk diharapkan. Dari situ, Sam akhirnya mulai membrutal ketika menyadari ada pasukan lain yang datang, sehingga bersiaplah untuk merasakan kebrutalannya. Ya, Sam berhasil mengatasi pasukan gelombang kedua di mana saat satu anggota masih hidup dan akan membunuhnya, Mona dengan cepat mengambil senjata dan berhasil menyelamatkan Sam untuk pertama kalinya. Naas, Mona harus tewas tertembak oleh spotter yang mengambil alih tugas snipernya, di mana pada saat yang sama Ken pun akhirnya siuman dari pingsannya dan mengaku tidak akan bisa bertahan dari semua ini. Daripada tidak ada yang selamat sama sekali, Ken berencana untuk berkorban sebagai bagian dari ide klise yang biasa dilakukan oleh seorang teman baik. Sementara untuk jalan keluarnya, Ken menyuruh Sam untuk membuat semacam parasut menggunakan spray yang terbuat dari bahan sutra asli untuk Sam bisa loncat dari gedung hotel tersebut. It's not gonna work. No. Tak lama muncullah sebuah drone canggih yang dilengkapi dengan senapan mesin, sehingga tak ada waktu lagi Ken menyuruh Sam untuk segera bersembunyi, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghancurkan drone-nya, Sam pun kembali kepada Ken yang ternyata sudah mati duluan sebelum selesai menepati janjinya untuk berkorban, yang daripada mengandalkan sahabat yang sudah tidak bernyawa, Sam pun dengan cepat membuat parasut dari spray sutra asli dan melompat dari atas gedung layaknya beruk di hutan Australia. Oh, shit! Holy shit. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, kita akan melihat bebenguk si Tamara yang sedang berada di sebuah bandara bersama dengan dua pengawalnya. Ia mendapat telepon dari Sam yang ingin mengucapkan kata perpisahan terakhir karena alih-alih bisa hidup tenang, bebas, dan tak tersentuh, ia sudah sangat salah besar. Kegagalannya menghabisi Sam pada malam itu merupakan kesalahan kedua terbesarnya, karena saat ini Sam sudah menyamar menjadi salah satu cleaning service dibantu oleh putri sematawayang Mona untuk menghabisi Tamara dan kedua pengawalnya di dalam sebuah toilet.